Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini kembali menikmati berkat yang luar biasa. Oleh kemurahan Tuhan, kami berada di bantaran pantai Surabaya. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya lagi makan, bersyukur itu adalah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya akan angkat tema, bagaimana keluarga diberkati dan menjadi berkat. Nah, ada banyak keluarga yang gagal, ada banyak keluarga yang hancur, ada banyak keluarga yang tidak mendapat damai sejahtera lantaran hidupnya tidak ada kasih kemurahan daripada Tuhan. Hari ini saya bersyukur memiliki keluarga yang sehat, memiliki keluarga yang menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, di dalam Mazmur 37 saudaraku, ayat 25 dan 26 mengatakan begini saudaraku. Dahulu aku muda, hingga sekarang aku menjadi tua. Namun tidak pernah kulihat orang-orang yang benar hidupnya ditinggal. Bahkan anak cucunya meminta roti. Dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan dia memberikan pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita mau belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tentunya tidak semudah kita membalikkan tangan. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika panjenengan semua dapat merasakan kalau hari ini sehat, itu anugerah, adalah berkat kasih karunia Tuhan. Nah, di sini ada 3 berkat pokok penting. Bagaimana keluarga diberkati untuk menjadi berkat. Yang pertama, di dalam ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak pernah tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dan menuntun mereka. Saudaraku, yang pertama, milikilah kehidupan yang benar. Nah, kalau kita ingin menjadi berkat dan menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kita, kita harus hidup benar. Artinya apa? Kita tidak pernah hidup yang senantiasa menurut kemauan kita sendiri. Marilah kita belajar senantiasa dekat kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, maka adalah orang yang sungguh-sungguh mustahil di dunia ini. Tapi seluruh dunia ini, mana ada orang nggak berdosa? Semua berdosa. Tapi Yesus berkata, orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan oleh kuasa dari Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk menjalankan roda kehidupan yang benar, itu sulit. Tetapi hari ini kita diminta oleh Tuhan, jadilah teladan, jadilah saksi, jadilah hidup yang benar. Saya yakin dalam takut akan Tuhan akan ada kehidupan yang senantiasa mendekat diri kepada Tuhan. Dalam diri menjauhkan dari dosa, pasti ada proses yang harus kita lakukan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, terlebih kita mau melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan hidup kita, dan kita renungkan firman itu siang dan malam. Pasti saya yakin kalau hidup kita memiliki ada rasa kerinduan takut untuk berubah kepada Tuhan, saya yakin hidup kita pasti akan mengalami hidup yang benar. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah praktekkan hidup dengan penuh kemurahan dan belas kasih. Yang kedua sangat penting. Kita dituntut untuk mengaplikasikan hidup kita supaya hidup kita ini menjadi hidup yang benar, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bermartabat, yang memiliki belas kasih. Maka tiap hari kita harus senantiasa menjadi dampak yang positif. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Bahkan dikatakan kita harus memiliki buah-buah roh, adalah kasih, kemurahan, ya, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Bahkan seluruh hal-hal yang baik itu tidak ada hukum yang melarangnya. Maka daripada itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayo kita praktekkan hidup yang penuh dengan kemurahan dan belas kasih. Bapak Ibu kekasih saudaraku, yang ketiga adalah melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 17. Kita libatkan Tuhan dalam memilih jodoh. Kita libatkan Tuhan dalam berusaha, bahkan bisnis apapun. Kita mempersilahkan Tuhan untuk turut bekerja dalam setiap perkara, dalam mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan. Nah,
Itulah Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan pernah kecut dan tawar hati, jangan pernah gentar. Sebab rancangan Tuhan itu sangat baik. Ingat Bapak Ibu, ada 3 hal pokok penting. Bagaimana keluarga kita diberkati dan menjadi berkat. Yang pertama, milikilah kehidupan yang benar. Yang kedua, praktekkan hidup yang penuh kemurahan dan belas kasih. Dan yang ketiga, ayo kita melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Saya yakin untuk itu endingnya kita pasti akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin Tuhan menyertai. Amin.